Waktu tahu kan ibu sebenarnya pernah ditawarin kan pengen presentasi dan terus ibu bilang sama Pak Ito, ibu saya nggak mau Pak ke Medan karena saya mau melanjutkan pelayanan saya bersama anak-anak saya kan sudah sekarang. Terus bapaknya bilang, oh iya Bu, oh kalau misalnya memang nggak mau ya udah berarti saya nolak ya. Terus bapaknya bilang, udah Bu, saya tolak permintaan HO ya Bu untuk mau dikasih Medan. Karena kenapa bapaknya pilih ibu ke Medan waktu itu kan ibu asalnya dari Medan ya, jadi kayak yang gampang lah mungkin kalau pulang kampung gitu. Kalau sekarang kan kalau pulang kampung kan harganya kayak harus naik pesawat itu nggak murah gitu ya, di 3 juta untuk pulang. Terus itu disampaikan bapaknya gitu. Nah ekspektasi ibu waktu ibu ngomong gitu, bapaknya bakal mengiyakan setelah ikut pelayanan di PS, jadi wali kelas gitu. Terus kayak beberapa kali saya bapaknya kayak bercandain gitu, saya langsung kayak nyeletuk, saya mau sama anak saya lagi Pak gitu kan. Terus bapaknya nggak pernah yang merespon, nggak bisa Bu, nggak boleh terlalu berharap gitu. Ya harapan itu yang selalu ibu bawa gitu, sampai kemarin Inciklot minggu lalu ya, itu benar-benar kayak hancur gitu loh. Ibu kan kayak nunggu-nunggu ya, itu mulai dari kepala sekolah, terus kayak wali kelasnya kelas 10 gitu. Kalau ibu kayak, itu kan 11-3 kan masih yang kayak 3 terakhir lah gitu kan. Kayak ibu nunggu-nunggu, kayaknya sama kelas 11 lagi, kelas 12 gitu. Tiba-tiba nama ibu ditampilin di atas kayak balik kelas kayak banget gitu kan. Sebenarnya bukan gara-gara takut untuk berkenalan dengan siswa baru ya. Pada dasarnya guru bakal harus berkenalan sama siswa baru. Kan itu yang menjadi masalahnya. Terus waktu ditampilin di depan itu kayak perasaan ibu kayak sakit banget gitu. Ibu pernah sih jadi wali kelas tahun lalu, tapi karena ibu jujur kan sama kalian, ibu sayang sama anak ibu tahun lalu yang kelas 12 udah lulus. Cuma ada beberapa anak yang mungkin nggak menyukai kehadiran ibu gitu. Jadi ibu kayak nggak terlalu sakit sih ditinggalin, cuma kayak ya udahlah, pada momennya juga ditinggalin karena mereka ke graduation. Cuma kayak tahun ini ditinggalin sama kayak kalian, nggak tahu sih yang meninggalkan siapa ibaratnya. Itu kayak rasanya kayak sedih banget gitu. Ibu nangis sampai jam 1 subuh gitu. Bener-bener mata ibu tuh bengkak, kayak sakit itu kayak ini sama lagi gitu. Straight kamu sih dulu. Kamu udah ada sekian belum lihat ya? Ibu pikir ibu bakal bersama kalian lagi kan, karena waktu itu jelasin semua gimana pertumbuhan kalian gitu. Waktu rapat guru ibu kasih tahu apa yang bertumbuh dari Michael, apa yang bertumbuh dari Vilga, apa yang bertumbuh dari Rafael gitu. Kayak semua anak itu kayak, oh kayaknya memang saya masih butuh waktu 1 tahun lagi untuk bertumbuh sama anak-anak ini gitu. Makanya ibu sampai yang di akhir presentasi ibu ngomong besar harapan saya mesti menjadi wali anak-anak ini gitu. Tapi kayak ya itu semua kayak nggak ada power lah untuk mengubah kebijakan bapaknya gitu. Kayak ibu, mereka kan masih teaching load-nya masih lama gitu. Tapi ibu kayak udah nangis sepanjang teaching load itu, udah hampir kayak semua guru di sana kayaknya udah tahu lagi nangis gitu. Sampai kayak ibu, saya nggak mau Pak, saya begituin, saya nggak mau Pak sama siswa baru, ibu bilang gitu. Terus bapaknya kayak nggak mau mendengarkan gitu. Dan ya kebijakan nggak bisa diubah Bu,
Pokoknya apa yang saya sampaikan hari ini perlu pertimbangan dan nggak ada yang boleh mengubahnya kata dokternya gitu. Terus kayak ibu pulang ke kos, ibu nangis panjang malam gitu, kayak berpikir kayak ya nggak ada lagi yang menyapa ibu di pagi hari dengan keceriaannya, yang ngisengin ibu, yang ngajak cerita tiba-tiba gitu, kayak sedih banget gitu, kayak ngingat-ngingat satu persatu kalian kayak kok sedih banget ya ditinggalin gini gitu. Ibu ngerasa kayak sedih lah ditinggalin sama orang yang kita udah sayang banget gitu. Kadang kayak ibu tuh semangat ibu ke sekolah adalah wah hari ini mau belajar ini yang sama kelas 11 IPS gitu, hari ini mau buat games ini yang sama kelas 11 IPS gitu. Kayak ibu datang ke sekolah dengan oh ada cerita yang mau saya bangun sama anak-anak itu, tapi pada kenyataannya ya nggak bisa direalisasikan sampai ya kemarin gitu. Kayak kenapa ya, kayak 1 tahun mungkin nggak 1 tahun juga gitu, cuma kayak ayo loh Pak kasih kesempatan gitu. Saya sampai ngomong gitu sama bapaknya, cuma kayak bapaknya nggak ada yang bisa mengubah keputusan gitu. Terus saya sampai ibu bilang sama Bu Minyak, Pak Bu kenapa saya dipisahkan sama anak saya, ibu bilang gitu. Terus ibunya bilang nggak ada kok yang memisahkan ibu kayak gitu, tapi saya pengen anak-anak saya Bu, saya bilang gitu. Terus ibunya bilang kan ibu masih ngajar sama mereka kelas 12, cuma kayak ibu nggak punya hak lagi untuk kalau misalnya Matthew ada masalah, ibu nggak berhak lagi dengerin kenapa Matthew bermasalah gitu. Kalau misalnya anak ini berkumpul di bagian misalnya nanti kuliahnya, dia mau kuliah di mana, saya nggak berhak lagi untuk cari tahu tentang itu gitu. Sampai kayak ibu kayak ngerasa kok nggak adil banget sih gitu. Saya tahu kok anak-anak kelas 11 IPS itu gimana mereka berjuang dari kelas 10 berubah ke kelas 11. Walaupun anak-anak cowok itu nilainya mungkin nggak lebih baik dari yang cewek-cewek, tapi ibu melihat satu persatu bagaimana pertumbuhan anak-anak cowok gitu. Sampai ibu bilang, Bu saya butuh 1 tahun lagi loh Bu, pengen membangkitkan semangat anak-anak cowok gitu. Saya pengen buat anak-anak cowok juga jangan tertinggal gitu. Saya sampai bilang gitu sama ibunya. Cuma ibu bilangnya enggak, 11-3 lebih butuh ibu gitu. Terus saya lebih butuh apanya coba gitu kan. Tapi kayak sampai hari ini gak ada alasan kayak kenapa saya harus dipisahkan sama anak-anak saya kayak gituin. Dan ya itulah udah hampir apa ya seminggu ibu renungkan gitu. Ibu kayak berpikir sedih banget berpisah sama mereka gitu. Ya sampai memang ya Bu Eva juga gimana ya, Bu Eva juga sebenarnya sedih gitu, karena case-nya Bu Eva juga sama seperti kalian dulu. 12 IPS tahun ini itu udah 2 tahun bersama Bu Nomi. Mereka udah sayang sama Bu Nomi, kemudian di kelas 12 tuh didaftar bersama Bu Eva gitu. Sama kalian juga kita udah punya bonding yang sangat kuat gitu. Tapi kalau misalnya tiba-tiba berubah ke ibunya, mungkin ada rasa penolakan yang ibunya takutkan gitu. Itu juga yang ditakutkan ibunya. Sampai ibunya mohon-mohon sama Pak itu, Bu, saya nggak mau di posisi ini lagi. Saya nggak mau berada di posisi ada 2 relasi yang sangat kuat, saya masuk di dalam relasi itu relasi yang saya nggak mau merusak itu Pak, kata Bu Eva gitu. Cuma bapaknya enggak Bu, Bu Febri ini butuh bersama kelas 11 3 gitu. Kayak apa sih Pak alasannya gitu, kayak ibu belum menemukan alasan itu. Ya nasihat ibu sih sama kalian, ya mungkin kalian kesannya kalau misalnya ibu bersedih dan sebagainya, ya terima lah ya. Ibu belajar menerima, kalian juga belajar menerima gitu. Terima ibunya, jangan dicueki, jangan ya pokoknya sayangilah ibu itu seperti kalian menyayangi ibu juga gitu. Karena ya ibu juga masih bersama kalian nanti ngajar ya. Kalau ada yang mau diceritakan di ibu ya.
ibu ready untuk mendengarkannya gitu. Ya kita mungkin hanya dipisahkan beberapa saat gitu ya. Tapi ya beberapa saat lah ya. Kalau kalian mau bercerita ke ibu, silahkan datang ke ibu gitu. Ibu akan ready mendengarkannya. Kalau ada masalah, kalau mau dengerin nasihat dari ibu juga oke gitu, ibu bakal dengerin ini. Terima kasih ya untuk kebersamaan kita gitu ya, momen-momen bersama gitu. Ibu waktu itu pulang jogging, TikTok ya sama Siska, Karelin ya, Filia gitu. Kayak ya itu kita, kalian tahu mungkin kalian punya ketakutan di kelas 10 bersama ibu. Saya percaya itu cara ibu untuk kalian tahu apa itu arti disiplin gitu. Ibu mungkin harus tegas di awal itu karena supaya kalian tahu batasan gitu. Itu cara ibu gitu. Nah di kelas 11 ibu memupuk rasa kebersamaan itu ya. Walaupun ibu tahu ibu banyak salah ya di dalam perkataan, di dalam tindakan ibu. Tapi itulah cara ibu mengasihi. Apa yang ibu punya ibu, itu yang ibu kasih gitu ya. Entah apapun ya, itu yang bisa ibu kasih gitu. Ibu memang masih terbatas di dalam mengasihi kalian. Ibu juga belum bisa menyentuh setiap hati kalian, ibu minta maaf. Tapi yang merasa ya terberkati dengan ibu bersyukur. Kalian jangan lupa untuk semangat belajarnya ya gitu. Untuk kelas 11 PS tahun depan kan kalian udah kelas 12, set satu goals di dalam hidupmu ya. 5 tahun ke depan itu menentukan siapa diri kamu, karena itu yang ibu rasakan. Dulu ibu juga disampaikan guru ibu gitu, lulus kuliah itu 4 tahun, 1 tahun kemudiannya itu menunjukkan siapa diri kamu. Kalau kamu memilih untuk menjadi orang yang saya mau kuliah di sini, jurusan ini, saya set untuk semangat belajar, lulus 3,5 tahun, 4 tahun, tahun berikutnya saya mau jadi apa? Cari kerja itu sulit anak-anak ya. Cari kerja sulit, cari sesuatu untuk bisa menghargai kamu juga sulit. Jadi ibu berharap sekali ya, semangat belajarnya ya, semangat untuk menggapai apa yang kamu impikan begitu. Kalau hari ini kamu belum punya mimpi, pulang dari sekarang ya, nanti besok menerima rapor, kamu set apa yang akan menjadi mimpi kamu 5 tahun ke depannya. Itulah goals kamu di kelas 12 ya. Jadi ibu berharap di kelas 12 gak ada lagi yang main-main, gak ada lagi yang gak ngerjain tugas gitu ya, gak ada lagi yang gak mau berkontribusi di dalam kelompok. Kerjakan bagian kamu ya. Ibu tahu kamu punya setiap power di dalam diri kamu ya. Teladanilah yang cewek-cewek ya, itu punya ketekunan. Yang cowok-cowok hanya perlu tekun ya. Nggak berarti kayak Natasha lebih pintar dari saya mah gini-gini terus, enggak. Dia punya ketekunan, kamu juga harus perlu ketekunan ya. Kalau dia harus belajar sampai subuh, sampai malam, ya kamu usahainlah belajar gitu. Sebelum ujian, itu yang ibu harapkan. Jangan main-main lagi, set goals di dalam diri kamu. Itu juga yang ibu tulis di dalam raport kamu. Tekankan 1 goals di dalam hidupmu. Jangan buat ya berpisah sama Bu Febri kamu melupakan segalanya gitu, jangan. Apa yang udah ibu ajarkan itu yang kamu ingat gitu. Ya tadi ya, perpisahan memang menyedihkan gitu. Jadi percaya kalian pasti gak lupain ibu juga gak akan lupain kalian gitu. Semangat gitu. Terima teman kamu apa adanya ya. Tapi kamu teman-teman jangan jadi orang yang apa adanya. Paham? Bu. Berarti apa? Harus ada value di dalam diri kamu. Harus ada nilai. Jadi jangan, saya
malas, itulah adanya saya, jangan. Saya nggak pintar, itulah adanya saya, enggak. Kamu harus ada apanya. Apa value kamu, dan yang lainnya terima teman kamu dengan kelemahannya. Ibu sayang banget sama kalian. Dan mungkin besok adalah hari terakhir buka bersama kita. Ya, jangan bersedih-sedih lagi. Ya, terima ibunya ya. Jangan dicuekin. Adalah dari sejak dia mengajarkan sesuatu yang indah. Dia mengajarkan sesuatu yang indah itu tidak hanya sementara, tidak abadi.